Please input proper code and password. Learn to fly. I'm singing in the rain to keep my hope alive, 'cause I'm dreaming that I'm sinking again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mei Samiasih dengan NIM 18622 01043 dari kelas 7 SIP 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita balik lagi ke mata kuliah Seminar Penelitian Akuntansi, tentunya dalam tema mereview dan menganalisis secara kritis ya suatu artikel dengan judul artikel Green Competitive Advantage Moderate, tentunya dalam Environmental Performance, Corporate Image, dan Corporate Social Performance on Economic Performance. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, yang pertama, motivasi atau isunya yaitu di era ekonomi pasar yang seperti sekarang menuntut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik, tidak hanya membutuhkan terciptanya kinerja ekonomi yang dapat berfokus pada menciptakan keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu disertai dengan perilaku ekonomi yang etis ya. Nah, lalu yang kedua, research gap-nya, yaitu dengan melihat kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan sebuah perusahaan dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan dengan tepat. Ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan digunakan oleh pemilik modal. Lalu yang C, ada fenomena. Kinerja lingkungan merupakan sumber informasi yang penting sehingga perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien guna untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan target ya, sesuai dengan standarnya. Untuk kritiknya tidak ada karena peneliti sudah cukup menjelaskan secara jelas dan secara rinci. Nah, lalu yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Nah, yang pertama, kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra yang baik di mata para pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya suatu industri yang sehat. Nah, lalu, yang C atau yang ketiga, kinerja lingkungan dapat berdampak baik terhadap kinerja perusahaan tersebut. Nah, kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Nah, informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Prabandari dan Suryanawa tahun 2014. Nah, kinerja lingkungan merupakan sumber informasi yang penting sehingga perusahaan dapat mencapai tingkat produktivitas yang efisien. Nah, untuk kritiknya tidak ada karena peneliti sudah cukup menjelaskan secara jelas untuk novelty penjelasannya atau untuk novelty penelitiannya. Nah, yang keempat, apakah research question perumusan masalah dari penelitian ini? Nah, yang pertama, apakah pengertian dari kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan? Lalu yang kedua, apakah pengaruh dari kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi? Nah, kritiknya tidak ada. Sebenarnya kritiknya ada, cuman karena sudah cukup ditutupi karena kita sudah bisa menelaah untuk penelitiannya. Jadi peneliti tidak secara rinci menjelaskan perumusan masalahnya. Nah, lalu yang kelima, apakah tujuan penelitian ini? Nah, yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan.
Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari kompetitif hijau, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Nah, kritiknya, peneliti mengkonsepkan secara implisit tujuan penelitiannya dalam hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan dan hipotesis dibuat dalam bagian yang berbeda atau terpisah. Nah, lalu yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Nah, kontribusinya adalah penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi dengan dimoderator oleh keunggulan kompetitif hijau sebagian pada perusahaan. Nah, manufaktur di Indonesia, kinerja lingkungan diukur melalui pencapaian perusahaan dalam berpartisipasi dalam proper. Nah, kritiknya, peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan lebih spesifik lagi terkait dampak yang akan terjadi akibat beberapa elemen yang menjadi pemicu pada economic performance. Nah, yang ketujuh, apakah grand theory yang digunakan? Sebenarnya ada Stewart teori ya. Nah, untuk kritiknya tidak ada karena peneliti tidak terlalu berimplisit pada teori-teori itu. Nah, jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kalau untuk menurut saya tidak ada ya, karena peneliti tidak memuat dan menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, membuat kerangka konseptual. Menurut saya juga tidak ada karena peneliti tidak membuat dan menjelaskan kerangka konseptual dalam penelitian ini. Nah, apakah hipotesis penelitiannya? Pertama itu ada H1, kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H2, citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. H3, kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H4, keunggulan kompetitif hijau berdampak positif bagi kinerja ekonomi. H5, keunggulan kompetitif hijau dimoderasi hubungan kerja lingkungan dengan kinerja ekonomi. Keunggulan kompetitif juga hijaunya juga memoderasi hubungan antara citra perusahaan dan kinerja ekonomi. Nah, metode apa aja sih yang digunakan setara dengan definisi rancangan penelitian ini? Nah, yang pertama ada rancangan penelitian, yaitu penelitian bersifat asosiatif. Yang B, definisi operasional variabel dan pengukurannya, yaitu variabel dependen dan ada variabel independen. Kritiknya tidak ada karena pada poin ini peneliti sudah cukup menjelaskan dalam menyampaikan definisi operasional variabel dan pengukurannya. Nah, sementara yang C, teknik penarikan sampel atau sampel, yaitu teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dari hasil pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling terpilih 13 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 65 perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2013 sampai dengan 2017. Nah, kritiknya tidak ada karena pada poin ini peneliti sudah cukup menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai sampel yang digunakan. Nah, ada D, unit analisis, sementara juga ada C, ada jenis data, ada F, uji kelayakan model bisa dibaca di PPT-nya, ada juga yang G, mode analisis data. Saya cukup jelaskan secara rinci saja. Nah, metode analisis data itu yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel dengan beberapa indikator penilaian, di antaranya yaitu analisis deskriptif, model regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Nah, kritiknya tidak ada karena peneliti sudah cukup menjelaskan jenis data secara rinci dan secara jelas, secara implisit. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, persamaan regresi yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah analisis regresi data panel. Kritiknya tidak ada karena peneliti sudah cukup menjelaskan persamaan analisis regresi data panel dalam penelitian ini secara jelas dan implisit. Nah, lalu jelaskan juga pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti beserta pembahasannya.
Nah, di sini ada model uji kelayakan atau Vitas model, ada koefisien determinasi. Nah, untuk pengertian bisa dibaca. Di sini ada hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwasanya nilai F statistik adalah 8,355806 dengan dengan simpulan bahwasanya model ini bisa dikatakan fit dan layak dilanjutkan. Dan berikut adalah output dari uji kelayakan model atau fit test model. Nah, di sini ada koefisien determinasi. Nilai Aegis L square yaitu 0,627050 yang menunjukkan kesesuaian atau kompatibilitas model karena signifikannya lebih besar dari 0,05. Nah, langsung kita ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah simpulan dari penelitian ini. Nah, kesimpulannya, hasil menunjukkan bahwa kinerja lingkungan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau dari kinerja lingkungan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar, dan citra perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Saya rasa cukup sampai di sini untuk presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh banget tanya di kolom komentar, karena di sini kita sama-sama belajar. Selebihnya saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.